Nama Selvi Sepani Gusmawanti dengan NIM 1802020044. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Anissa, NIM 18020126. Saya Esa Asriana dari akuntansi B 2018. Saya Tasya Kamila Zahra, saya dari akuntansi B 2018. Joseph Sadar Mutasoid, NIM 1802020062. Nama saya Rehan Fajar Abdullah dari kelas akuntansi B 2018 dengan NIM 1802020054. Di sini kami akan menjelaskan tentang income, konsep income, karakteristik income, pengakuan income, pengukuran income, penyajian income, pengungkapan income. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep income. Income tersendiri hampir selalu mengacu kepada laba bersih dan juga biasanya sering disebut laba bersih karena jumlahnya dapat mewakili total jumlah uang tunai yang tersisa dari pendapatan asli setelah adanya pengurangan dari beban-beban atau biaya-biaya dan juga penambahan dari pendapatan-pendapatan yang ada. Menurut PISB, Financial Accounting Standard Board Statement, dalam buku Ali Al-Azmi tahun 2007 halaman 12 mengartikan laba rugi sebagai kelebihan atau defisit penghasilan atas biaya-biaya selama 1 tahun periode akuntansi. Menurut Suharjono tahun 2008 halaman 464, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya, yaitu biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan juga penyerahan barang atau jasa. Dalam teori akuntansi tersendiri, laba diartikan sebagai laba komprehensif, yaitu kelebihan aset bersih dari kegiatan transaksi selain dari transaksi pemilik. Apabila dilihat dari Prabu, laba adalah selisih pendapatan dan biaya yang diukur dan disajikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum atau Prabu. Konsep laba menurut Sofyan Sapriha dalam buku Teori Akuntansi tahun 2004 halaman 263 sampai 267, yang pertama, laba ekonomi. Pada awal abad tahun 20, Fisher, Lidhall, dan Kidd menjelaskan sifat-sifat laba ekonomi mencakup 3 tahap. A. Physical income, yaitu konsumen barang ataupun jasa pribadi yang memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Namun, jenis laba ini tidak bisa diukur. B. Real income, ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan terhadap kesenangan fisik. Nah, ukuran yang digunakan oleh real income ini yaitu biaya hidup atau cost of living. Dengan kata lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang dan dilakukan untuk memenuhi barang dan jasa sebelum dan sesudah dikonsumsi. C. Money income, yaitu merupakan hasil yang diterima dan dimasukkan untuk dikonsumsi dan memenuhi kebutuhan hidup. 2. Laba akuntansi atau accounting income, yaitu perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perubahan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk penghasilan itu. Karakteristik income. Dari berbagai definisi laba di atas, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki karakteristik umum sebagai berikut. 1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas. 2. Perubahan terjadi dalam satu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran akhir. 3. Perubahan dapat dimiliki, didistribusikan atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Pengakuan pendapatan menurut SAK. PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri atas 1. Penjualan barang, 2. Penjualan jasa,
Dan 3. Bunga, royalti, dan dividen. Pengakuan pendapatan menurut masing-masing PSAK yaitu 1. Paragraf 14 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang serta signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Apabila salah satu dari kelima syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Yang kedua, paragraf 20 PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Yang ketiga, paragraf 29 PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pengukuran income. Pengukuran income yaitu pengukuran terhadap laba merupakan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Secara konseptual, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukir laba. 1. Pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal. Transaksi eksternal timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva hutang dengan pihak luar perusahaan. Pendekatan ini memiliki beberapa kebaikan, yaitu komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Misalnya atas dasar produk atau konsumen. Yang kedua, laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi. Ketiga, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. 4. Efisiensi usaha memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Yang kelima, berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul karena bila adanya sesuatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Kebaikan pendekatan kegiatan adalah 1. Laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditunjukkan pada usaha yang memperoleh capital gain. Yang kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila ada laba diklasifikasikan menurut jasa kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan dan perilaku jenis kegiatan yang berbeda. Pendekatan yang ketiga.
pendekatan mempertahankan kapital dan kemakmuran. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dipertahankan. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital di sini dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi, kapital diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Pada tahun 1990, ada yang mendefinisikan laba income merupakan perubahan dalam kapital perusahaan antara dua titik waktu yang berbeda. Kan pada tahun 1990 mendefinisikan laba income merupakan perubahan kapital perusahaan di antara dua titik waktu yang berbeda. Di luar perubahan karena investasi pemilik dan pendistribusi kepada pemilik, di mana kapital dinyatakan dalam bentuk nilai value dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. Dengan demikian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat pemakmuran pada awal periode. Atau laba sama dengan total aktiva neto pada akhir periode dikurangi kapital diinvestasikan, yaitu yang awal periode. Konsep pengukuran laba ini disebut dengan konsep mempertahankan kapital kemakmuran. Saya akan menjelaskan penyajian income, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi perusahaan disajikan dan memiliki berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Banyak bentuk laporan laba rugi yang lazim digunakan ada dua, yaitu satu, bentuk langsung atau single step. Yang kedua, bentuk bertahap atau multiple step. Bentuk langsung atau single step, dalam bentuk ini seluruh pendapatan dijumlahkan dan semua beban dijumlahkan. Dari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban dapat diketahui berapa laba atau ruginya. Yang kedua, bentuk bertahap, dalam bentuk ini dalam laporan laba rugi diadakan pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban, di mana pendapatan dibedakan atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban dibedakan pula atas beban usaha dan beban di luar usaha. Kemudian dari selisih pendapatan dan beban diperoleh laba atau rugi perusahaan. Pengungkapan income. Laba yang harus diungkapkan berkaitan dengan tataran sintaktik dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang bagus serta objektif, sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan dalam suatu laporan keuangan. Pada tataran ini, teori menekankan bahwa makna laba secara sintaktik adalah selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan transaksi cash basis. Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua, pendekatan kegiatan accrual basis. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Yang ketiga, pendekatan pertahanan kapital. Dalam konsep pertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik yang berbeda. Lalu, laba bersih, income atau net income, inilah nilai akhir yang bisa diakui oleh perusahaan sebagai penghasilan mereka.